Bersama saya pada night call malam hari ini dengan Pendeta Devi Sofia Wilhelmina Paat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dalam hidup kami, untuk kekuatan kesehatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan bersama-sama pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman bimbing dan berkati kami. Sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan sungguh-sungguh kami mengerti dan pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Esra pasal 7 ayat 11 sampai dengan 20 sebagai renungan kita pada malam hari ini. Esra pasal yang 7 ayat 11 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau bersuruh raja serta 7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allah, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan Allah. Dari perbendaharaan kerajaan. Demikianlah pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang aparatur sipil negara kedatangan seseorang untuk menawarkan kepadanya uang pelicin agar mendapat tender proyek. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang aparatur sipil negara, sang bapak itu paham bahwa uang pelicin itu merupakan suap yang merusak bangsa dan negara. Maka bapak itu menolak uang suap tersebut. Ketika dia pulang pada sore harinya, pulang ke rumahnya, sang bapak bercerita pada istrinya bahwa hari ini ia berhasil menolak uang suap dalam jumlah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar cerita itu, kira-kira bagaimana respon sang istri terhadap cerita sang bapak tersebut? Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika sang bapak bercerita tentang hal tersebut, respon sang istri marah. Sang istri ngambek dan mengatakan bahwa sungguh itu seorang yang sok jujur dan yang sok suci. Mestinya uang suap tersebut diterima, toh tidak ada yang tahu. Apalagi kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Demikianlah respon sang istri. Bapak Ibu Saudara, dari cerita tersebut, kira-kira unsur apa yang kita lihat? Betul, kita pasti mengatakan bahwa unsur kejujuran.
Namun yang lebih tepat Bapak Ibu Saudara, unsur yang kita bisa lihat adalah sebuah integritas. Integritas berarti utuh, tidak terpecah dan tidak bisa disuap. Kamus Oxford integer menghubungkan kata ini dengan kepribadian seseorang yang jujur, utuh, yang terwujud melalui kesatuan antara tutur kata dan tindakan. Dan integritas Bapak Ibu Saudara tidak lahir dengan sendirinya. Integritas merupakan buah dari pembiasaan-pembiasaan yang berlangsung setiap hari. Nah, di tengah-tengah berbagai rupa kesibukan pekerjaan dan aktivitas kita, integritas keluarga-keluarga Kristen menjadi kesaksian iman di tengah masyarakat. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Ezra. Siapakah Ezra, Bapak Ibu Saudara? Ezra adalah orang Yahudi yang tinggal di Persia. Ezra juga adalah seorang imam yang berasal dari kaum Harun. Gelarnya yang resmi adalah imam dan ahli Taurat. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 12. Nah, Ezra mendapatkan pekerjaan khusus dari Raja Artasasta, Raja Persia pada saat itu, untuk membawa bangsa Israel membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Nah, tugas Ezra yang dipercayakan oleh Raja Artasasta adalah memimpin orang Israel ke Yerusalem, mengadakan survei, membuat anggaran program kerja dan keuangan untuk keperluan membangun Bait Allah di Yerusalem. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi, Ezra menunjukkan integritasnya. Ezra menunjukkan kualitasnya. Dia memiliki karakter yang baik, jujur, bertanggung jawab, terpuji, taat akan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Raja Artasasta mempercayakan itu, tugas dan tanggung jawab itu. Karena Raja Artasasta percaya akan kualitas dan integritas dari seorang yang bernama Ezra. Nah, kita belajar dari pembacaan ini seperti apa hidup beriman yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas hidup beriman adalah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan iman percaya kita, atau integritas hidup beriman adalah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan memiliki integritas, keluarga mendapatkan kekuatan dari Allah supaya bertumbuh, berkembang, mewujudkan keutuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki nilai lebih dari orang lain. Nah, nilai lebih itu kita wujudkan dengan mengembangkan integritas dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan, integritas tidak lahir dengan sendirinya. Itu merupakan sebuah pembiasaan yang berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Integritas itu beriman akan terbangun jika ada upaya pembatinan, penghayatan tentang Allah dan pengolahan hidup dalam tindakan hidup sehari. Kita saat ini melalui pembacaan kita belajar seperti Ezra. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, sudahkah kita mengembangkan integritas, atau sudahkah kita memiliki integritas hidup beriman dalam kehidupan kita? Kalau kita belum memilikinya atau belum menyatakannya, belum terlambat untuk kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Dan kita memohon pimpinan Tuhan
dalam tugas kerja dan karya layak kita di dunia. Sehingga orang-orang percaya, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh bisa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya katakan tadi, memiliki nilai lebih dari orang lain. Itu dimulai dari diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Kidung Jemaat 410 yang berjudul Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangan. Dalam kehidupan sekarang ini kita diminta untuk tetap berjalan dalam iman. Kita memiliki pengharapan dan kasih kepada Tuhan, sehingga kita menjadi teladan dan kesaksian yang hidup bagi orang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami belajar dari sosok yang bernama Esra. Esra boleh dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab, dan dia melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tuhan berkati kami, sehingga kami juga boleh membangun integritas hidup beriman dengan mulai membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, dalam setiap tindakan dan tutur kata kami. Tuhan berkati dan menolong kami. Kami percaya Tuhan dalam kondisi saat ini kami belajar untuk juga mengandalkan Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan. Tuhan memimpin langkah kami dalam tiap saat dan kerja. Tuhan berkati kami sehingga kesaksian hidup kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan menolong dan memampukan mereka, bahkan juga proses pelaksanaan vaksinasi, sehingga semua masyarakat dan rakyat Indonesia boleh merasakan proses vaksinasi ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, biar melalui itu semua jamaah Tuhan juga boleh berlaku bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara sakit yang sakit imannya, yang masih mengeraskan hati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka, sehingga mereka boleh kembali ke jalan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, kita dimanapun berada. Tuhan memberkati fungsionaris majelis BP Bupel. Tuhan juga memberkati semua jemaat Tuhan GPI dimanapun berada, sehingga kami senantiasa boleh bersandar dan berharap kepada Tuhan dalam berjuang kami. Kami mengandalkan Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati guru juang kami, jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup rumah tangga mereka, dalam pergumulan dan kerinduan-kerinduan mereka. Tuhan baca bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Yesus memberkati.